Hai, ini baru selesai eh, proses meeting dan diskusi. Hari ini dimulai dengan eh, pagi nganter Glenn sekolah jam 7, 7.15. Terus seperti biasa sampai rumah jam 8. And then lanjut tidur karena semalam tidurnya kembali kurang. Habis rekaman dan habis nunggu uploadan selesai, itu kayaknya baru dapat jam tidur itu 4,5 jam ya, jadi kurang. Jadi lanjut tidur jam 8 itu sampai jam 11. Kesusahan tidur sih awalnya, tapi habis itu akhirnya tidur juga sampai jam 11. Jam 11 bangun itu makan sarapan nasi warung. Habis itu mandi terus langsung berangkat untuk meeting ini. Terus ini sekarang adalah jam 15.30. Tadi meetingnya adalah jam 1. Ya, jam 1.13.00. Jadi meetingnya itu sekitar 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah, 2 jam lah. Seru. Dan lancar, puji Tuhan. Apa yang aku rasakan sekarang, aku merasa disayang. Aku merasa ini kesempatan yang luar biasa, karena ini sesuatu yang aku bayangkan bahkan sejak semester 3 kuliah gitu. Sebenarnya udah dapet hint, dapat petunjuk-petunjuknya dari hari minggu lalu. Kayak mau diajak untuk jadi ambil peran ini gitu. Dan istilah peran ini adalah sesuatu yang aku cari-cari. Aku merasa ini kemampuanku tuh di sini gitu, tapi I've never find a place to do that gitu. Balik lagi, aku merasa disayang. Aku merasa sampai aku merasa ini bukan mengada-ngada sih, bukan yang kayak kamu dapat sesuatu terus bilang enggak, tapi kok baik banget ya Tuhan gitu. Setelah apa yang aku lakukan dalam hidup, setelah keputusan bodoh yang aku lakukan, kok bisa Tuhan masih sayang gitu.
kalau aku benar-benar dapat kesempatan ini, aku pengen aku punya hati yang rendah hati, yang tetap rendah, yang tidak berhenti untuk bilang terima kasih Tuhan, yang tidak berhenti untuk bilang ini bukan aku tapi Tuhan. Aku gak pengen ini jadi batu sandungan, aku gak pengen aku jadi sombong. So happy. I'm so happy. Who am I to deserve this? Dan presentasinya tadi berjalan lancar. Kayaknya aku nggak menyebutkan semua kata kunci yang kayak muncul ketika aku bikin konsep-konsep ini. Tapi it's okay karena cukup lancar gitu. At least poin-poin penting dari masing-masing konsep itu aku sampaikan gitu. I hope he is happy with what I'm doing. I know. Aku bilang aku happy, tapi mungkin kelihatannya enggak karena aku sambil memikirkan what I have done. Aku harus bisa jadi alat. Aku harus bisa jadi ruang kosong supaya Tuhan sepenuhnya mengendalikan aku. Aku harus berhenti mencari kesenanganku sendiri, entah bagaimana caranya. I just have to. This is not gonna be easy. Nggak akan mudah. And I know, but I can see the challenge. And I want to
solve it. Aku mau selesaikan tantangan ini. Entah akan membawa aku kemana, entah apakah aku akan gagal dalam artian membuat kesalahan. Tapi aku merasa ini kesempatan untuk aku melakukan firman, untuk aku benar-benar menjalankan apa yang aku percaya. Aku merasa 1 minggu ini benar-benar Tuhan bawa aku untuk memiliki percaya yang benar. Aku masih banyak gagalnya. Masih ada hal-hal yang tidak perlu aku lakukan tapi aku lakukan. Masih ada emosi yang tidak perlu diledakkan tapi aku ledakan. Tapi Tuhan kayak gak menyerah gitu ya. Jadi aku pun tidak boleh menyerah. Aku pun tidak boleh kalah sama diriku sendiri. Itu komitmennya. Aku harus bisa memerangi diriku sendiri. Aku harus menghidupi prinsip bahwa aku mau hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahwa hidupku hanya untuk melayani. Bahwa hidupku sepenuhnya punya Tuhan. Jadi aku tidak berhak atas apapun. Aku harus jaga betul-betul. Ini berarti hari ke-9 aku merekam diriku sendiri. Aku refleksi diri setiap hari di depan kamera sambil direkam. Hari ke-9. Wow. Rasanya kayak udah lama banget. Kayak udah sebulan. Tapi ternyata baru hari ke-9. Ini sebenarnya udah aku rencanakan sih dari kemarin. Kalau aku memang bakal rekaman setelah pulang. Karena aku bingung kalau misalnya aku nggak rekaman, kapan gitu sempat rekamannya lagi. Karena ini pulang, aku bakal lanjut ngerjain kerjaannya Cece. Hopefully. If not, mungkin ada hal lain yang bakal aku lakuin dan pikirkan.
This week is insane. Absolutely insane. Oh, mungkin ngefoto produknya papa kali ya. Karena daripada ditunda-tunda, mungkin bakal ngefoto produk. Dan kemarin filter CPL-nya datang. Udah aku cobain juga kemarin sebelum rekaman, udah aku unboxing, terus aku cobain, dan ngaruh apalagi ke surface yang kayak plastik, terutama kaca sih. Ya, terutama sebenarnya kaca yang kerasa banget. Kalau plastik masih enggak seberapa kerasa, tapi kelihatan efeknya. Itu ya, mungkin hari ini bakal nyoba foto produknya papa. And then sebenarnya menarik ya, gimana Tuhan ternyata mempersiapkan aku pelan-pelan untuk sampai ke titik ini. Gimana dulu Tuhan izinin aku buat ngerjain sesuatu yang aku gak suka, which is sosmed. Tuhan kayak paksa aku untuk menjalankan itu. And then ketika aku udah nyaman, Tuhan berhentikan. Tuhan ganti lagi dengan hal yang gak aku suka, which is ngefotoin produk, walaupun gak banyak, fotoin produk. Dan itu aku jadi menghancurkan diri lagi. Aku bilang, oh ya, harus aku jalani, harus dijalani dengan tulus. Berusaha dengan tulus. Ajaib sih. Ajaib sekali. Bisakah hari ini aku bilang, ini yang Tuhan mau? Masih belum 100%. Tapi aku bisa bilang, aku sedang berusaha mencari dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan prinsip itu sih, prinsip bahwa tugasku adalah menyenangkan hati Tuhan, tujuan hidupku adalah menyenangkan hati Tuhan, sehingga di mana Tuhan senang, di situ aku berada. Kalau Tuhan senang aku ngerjain ini, maka aku harus ngerjain ini. Kalau Tuhan senang aku ngerjainnya itu, maka aku harus ngerjain itu. Dulu aku nyimpen marah karena aku merasa 2 tahun kuliah awal-awal tuh menyiksa sekali. Kayak aku pengen kuliah film aja gitu.
Tapi ternyata hari ini aku menyadari itu sebagai betul-betul cara yang di luar nalar kita, bagaimana Tuhan mau ngebentuk kita. Dan aku jadi bisa mempelajari banyak hal yang mungkin tidak akan aku pelajari kalau aku ngikutin apa yang aku mau. Ini saatnya menjadi dewasa, saatnya mempraktekkan unsur-unsur kedewasaan yang aku ketahui. Aku merasa ini kayak ada di persimpangan hidup. Di mana aku akan masuk ke musim yang baru. Rasanya kayak awal-awal masuk kuliah offline dan kayak awal-awal masuk magang. Kayak ada curiosity-nya, ada kayak perasaan takutnya sedikit, bertanya-tanya bisa nggak ya. Tapi bedanya, kalau dulu aku berhenti di bertanya, sekarang aku kayak bisa menyemangati diriku sendiri dalam hati. Bisa lah. Tinggal belajar kan. Tinggal belajar. Tinggal cari tahu sesuatu yang aku belum tahu. Tinggal belajar. Dan belajar jadi menyenangkan. I'm excited sekali untuk kesempatan ini. I hope it went well. I hope aku tetap jalan bareng Tuhan, supaya apapun yang terjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, aku tetap dalam genggamannya Tuhan. Tetap dalam tangannya Tuhan. Entah itu aku akan menjadi hancur, apakah aku harus dihancurkan lagi, atau apapun itu, aku harus tetap ada dalam Tuhan.
agak ngomong terus nggak apa-apa lah ya, biar kontennya nggak nyerocos mulu. Anggap aja ini kayak jalan-jalan bareng Gary. Tadi itu sebenarnya aku kayak kepikiran pulang ini apa nonton kali ya, nonton sore gitu. Cuma merasa kayaknya aku harus pulang, merasa kayaknya aku harus ada di rumah. So ini lagi OTW pulang. I hope kalian, siapapun yang menonton ini, you guys have a good day. Good day. Dan kalaupun sedang tidak dalam musim yang baik, bertahanlah. Karena semua pasti bisa dilewati. Aku berharap siapapun yang menonton ini kalian bisa lebih tekun daripada aku dalam mencari Tuhan. Aku berharap kalian tidak berhenti di perlombaan hidup ini, perlombaan untuk mencapai kekudusan, perlombaan untuk menggapai dan menjadi layak memperoleh mahkota mulia bersama-sama dengan Tuhan. Aku berharap kalian mencari kebenaran. Aku berharap kalian mengenal siapa Allah. Aku berharap kalian terus jatuh cinta sama Allah. Karena kayaknya memang tidak ada yang lebih indah selain ada di hadiratnya Tuhan. Bukan karena aku sudah menikmati segalanya, tapi karena aku sempat mencicipi, karena aku mungkin tidak sepenuhnya, tapi aku merasa pasti itu sedikit. Aku merasa aku sudah mencicipi sedikit kasihnya Tuhan, dan aku merasa itu besar sekali gitu. Sehingga kasihnya, hadiratnya itu tidak bisa digantikan, tidak bisa dikomparasikan, tidak bisa disandingkan dengan apapun. Terlalu besar. Terlalu besar.
Aku berharap untuk diriku sendiri, aku bisa menepati janjiku. Aku bisa menepati sumpahku. Aku bisa menepati komitmenku untuk ikut Tuhan. Untuk menjadi seorang anak yang baik. Dan aku berharap kalian juga punya kerinduan yang sama. Siapapun kalian, dari manapun kalian berasal, latar belakang apapun, gereja manapun, aku berharap kita bisa bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Aku berharap di sana kita bisa hidup. Kita bisa memiliki hidup yang benar, yang sesungguhnya, yang lebih indah daripada dunia kita sekarang. Tapi bukan berarti kita menyerah sama keadaan hari ini. Tapi bagaimana caranya kita punya keberadaan, kita punya keadaan seperti di langit dan bumi yang baru nanti, walaupun hari ini kita masih ada di bumi ini. Gimana caranya kita punya keberadaan dan keadaan yang kudus, yang taat, yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang rendah hati, yang tidak iri, yang tidak pembenci. Gimana caranya kita menghidupi buah-buah roh itu dan menghasilkan buah-buah roh itu? Mulai dari bumi ini, dari sekarang, sampai habis waktu kita, sampai selesai waktu kita, sampai Tuhan panggil kita pulang ketika tugas kita sudah selesai dan keadaan kita sudah berkenan. Indah gak sih? Dulu waktu aku lagi kecewa-kecewanya sama sekitarku, sama keadaanku, aku selalu pengen pulang. Pengen pulang dan menyudahi keadaan ini. Kayak aku pengen dunia ini di-reset jadi 0 gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab keinginanku untuk pulang, karena aku sendiri belum siap untuk bisa ada di sana gitu. Ternyata masih banyak kotoran, masih ada banyak duri dalam dagingku, masih ada
kedagingan yang hidup dalam diriku yang harus disudahi. Menjalani itu, menjalani proses menyangkal diri, proses menyakiti diri sendiri dalam arti menyangkali keinginan diri, ternyata membuat hadirat Tuhan itu jadi lebih indah, sehingga lebih indah dari segalanya, sehingga bukan lagi surga, bukan lagi cepet-cepet pengen pulang, bukan lagi pengen cepet-cepet dunia ini disudahi, tapi pengen bisa selalu dalam hadiratnya Tuhan dan bisa sebanyak-banyaknya orang merasakan hadiratnya Tuhan, supaya sebanyak-banyaknya orang bisa menyadari bahwa hidup yang sebenarnya bukan di bumi ini, dan hidup yang sebenarnya bukan untuk mengikuti keinginan sendiri. Aku berharap lagi-lagi, aku berharap aku jujur. Aku berharap aku tetap jujur. Aku pengen apapun yang aku katakan hari ini, kemarin juga, dan kemarin-kemarin, dan apapun yang aku tulis, aku benar-benar berusaha untuk menghidupinya. Aku berusaha untuk menaati firman, menaati Tuhan, supaya hidupku benar-benar bisa jadi berkat dan terang. Sekian teman-teman, ini aku sudah sampai juga di rumah. Semoga hari kalian baik, semoga kita bisa bertemu. Oke. Sampai jumpa guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.